apa yang disebut dengan nama kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi, saudara-saudara, seringkali dipahami salah oleh banyak orang. Banyak orang berpikir tentang kesembuhan dan melupakan ilahinya. Kita angkat hati kita kepada Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih bahwa malam hari ini, di malam penuh berkat, bersama jemaat Facebook semuanya, kami datang kepada Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami malam ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong dan bantu kami Tuhan, supaya kami memahami kehendak firman-Mu. Dari kekuatan firman-Mu kami menjalani hidup ini. Firman-Mu akan menjadi terang bagi kaki kami, dan langkah-langkah hidup kami merupakan bagian dalam perjalanan bersama dengan firman-Mu. Tuhan, tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu kepada firman-Mu, dan biar firman-Mu ini menjadi bagian bagi banyak orang yang haus akan kebenaran firman-Mu dari istimewa di malam ini. Terima kasih banyak ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Facebook semuanya yang diberkati. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Saya berharap kita sudah melihat, kita sudah membaca, kita menaruh perhatian. Saya akan membacanya buat kita semua menurut Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapati Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antaramu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Saudara-saudara, mari kita lihat dulu teks ini secara teliti, kita memperhatikan dengan baik. Murid-murid bersama-sama dengan Yesus. Yesus berdoa di atas gunung dengan sejumlah murid. Kemudian turun dan mendapat sebuah pengeluhan yang serius. Seorang bapa datang kepada Yesus karena anaknya sakit ayan. Dalam sakit itu rupa-rupanya bermasalah sekali karena efek yang ditimbulkan dari sakit itu. Anak ini seringkali dia lompat ke dalam api.
atau dia lompat ke dalam air, dalam sebuah keadaan di mana dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dan saya kira ini sangat menggelisahkan hati dari orang tuanya. Mari kita lihat saudara-saudara bahwa dia sudah pernah membawa anak yang sakit ayan ini kepada murid-murid dari Tuhan Yesus. Tetapi mereka tidak mampu menyembuhkan anak ini. Ini yang luar biasa. Bahkan sebentar dalam percakapan selanjutnya, murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kenapa kami tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini? Yesus justru menegur mereka ketika Yesus berkata kepada mereka bahwa kamu justru tidak beriman. Berapa lama lagi aku harus bertahan kepada kamu? Saudara-saudara, mari kita renungkan. Bagian yang pertama ini saya ingin membawa kita untuk memahami hal ini. Ketika anak ini sakit ayan, kita tahu bahwa mungkin sudah ada usaha dari orang tuanya supaya penyakit ini disembuhkan, tapi seolah-olah sia-sia, tidak terselesaikan masalah ini. Dia rindu supaya sebuah mujizat itu terjadi. Kenapa? Karena efek yang ditimbulkan dari penyakit ayan ini sangat-sangat menggelisahkan orang tuanya. Melompat ke dalam api. Pasti ini anak datang dengan luka-luka bakar yang serius. Efek ini sangat mengancam jiwanya. Orang tua mana sanggup untuk melihat keadaan ini? Sangat sulit, sangat susah, tidak gampang. Dan dia datang kepada murid-murid Yesus dengan maksud supaya murid-murid Yesus bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Tapi murid-murid tidak bisa. Putus asa ke orang tua ini. Tidak. Dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus dan dia berkata dengan jujur. Saudara lihat sekarang bagaimana orang tua dari anak ini menerobos para murid Yesus supaya berbicara langsung dengan Yesus. Murid-murid ini tidak bisa diharapkan. Murid-murid ini tidak bisa diharapkan. Murid-murid ini tidak bisa diharapkan lagi untuk menyembuhkan penyakit ini. Saudara-saudara, Yesus datang. Yesus bicara dengannya. Bawa anak itu datang. Saya kira ini hal yang serius. Keberanian dari orang tua ini menerobos murid-muridnya. Menerobos murid-muridnya untuk berjumpa langsung dengan Yesus. Saudara, apa yang ingin menjadi pesan dari teks ini buat kita semua? Teks ini mengatakan bahwa manusia sudah tidak lagi mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Cara-cara yang dipakai oleh manusia sudah tidak bisa lagi. Bahkan murid-murid Yesus pun sudah tidak bisa lagi. Efek yang ditimbulkan ini semakin menggelisahkan, semakin menggelisahkan. Dan rupa-rupanya pesan ini adalah tidak mungkin lagi berharap kepada manusia. Tidak mungkin lagi. Tapi sanggupkah kita seperti ayah dari orang tua, dari anak ini, yang datang menerobos betul-betul sampai kepada Yesus untuk berbicara dengan Yesus, menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya? Pernahkah saudara berpikir ada masalah dalam hidup kita, penyakit atau masalah-masalah lain yang sudah tidak mungkin lagi ditangani oleh manusia? Kita sadar bahwa ini tidak bisa lagi. Lalu putus asakah kita? Berhentikah kita di situ mencari jalan sendiri-sendiri, atau kita mau menerobos datang sampai kepada Yesus? Ini serius, saudara. Di kesempatan hari ini ketika COVID itu ada, kita masing-masing mencari jalan sendiri-sendiri. Banyak orang yang dengan cara-caranya sendiri-sendiri. Tidak ada yang salah, saudara-saudara, kalau kemudian apa yang dilakukan oleh manusia kita jalankan dan tidak menyelesaikan itu, dan kemudian dalam keyakinan iman kita mau datang dengan jujur, dengan penuh ketulusan untuk sampai kepada Tuhan, apa sesungguhnya Tuhan ini yang terjadi. Ini butuh sebuah keyakinan iman yang sungguh.
Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak usah berbuat apa-apa lantas kita langsung datang kepada Tuhan Yesus. Saya tidak ingin mengatakan itu. Berkali-kali saya bilang ada hal yang perlu kita lakukan, tapi ada hal yang mestinya kita berdiam diri dan melihat bagaimana Tuhan melakukan itu buat kita. Kalau yang kita sudah lakukan itu cukup bagi kita sekarang, mari kita biarkan Tuhan melakukan sesuatu. Tetapi dalam sebuah keyakinan iman bersama bahwa Tuhan mempunyai kekuatan, kuasa, mujizat dan lain sebagainya. Dalam hal ini saudara, kita memahami apa yang disebut dengan nama kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi, saudara-saudara, seringkali dipahami salah oleh banyak orang. Banyak orang berpikir tentang kesembuhan dan melupakan ilahinya. Banyak orang ingin mendapatkan kesembuhan demi nama Tuhan yang ilahi, tetapi tidak memikirkan yang ilahinya. Apa maksudnya? Kita ingin sembuh, tapi kita tidak mau untuk mengikuti apa yang Allah mau. Manusia menaruh perhatian hanya kepada kesembuhan, tapi Tuhan menaruh perhatian kepada pemulihan. Kesembuhan itu bisa saja hanya berlaku untuk kepentingan jasmani yang sehat, yang sembuh. Tetapi Tuhan Allah berpikir lebih pemulihan. Pemulihan akan mental, psikologi, iman, dan relasi bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kita hanya rindu sembuh secara fisik tanpa pemulihan dengan Tuhan. Ya, saudara lihat sekarang, ada hal yang lebih dari sekedar mencari Tuhan untuk sembuh. Ada hal yang lebih di situ supaya ada pemulihan. Ketika kita menerobos manusia yang sangat terbatas, tidak mampu menyelesaikan hal-hal ini, datang kepada Tuhan tidak sekedar datang untuk kesembuhan, tetapi sekaligus adalah sebuah pemulihan. Itu hal yang pertama. Kesembuhan ilahi itu kan saudara-saudara sangat berkaitan dengan bukan saja sembuhnya saja, tetapi yang Tuhan mau. Menurut waktunya, menurut caranya. Kesembuhan ilahi itu substansinya ada di mana? Kalau substansinya ada pada Allah yang berkuasa untuk melakukan mujizat dan kesembuhan serta pemulihan, maka harusnya dia menjadi yang paling utama dalam pikiran, perasaan, dan tindakan apapun kita berkaitan dengan persoalan, penderitaan, dan segala sesuatu yang sementara kita hadapi. Itu hal pertama. Berani seperti bapa dari anak yang sakit ayan ini menerobos sampai kepada Tuhan Yesus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita sebuah pertanyaan dari murid-murid kepada Yesus. Kenapa kami tidak bisa menyembuhkan ini? Yesus menjawab mereka, kamu tidak percaya. Kamu tidak percaya. Apa yang ada dalam hatimu, di dalam pikiranmu tidak terarah kepada Tuhan. Terarah kepada apa yang dilakukan oleh manusia. Saudara-saudara, ini hati-hati untuk kita melihat ini. Kenapa? Kadang-kadang mulut kita berdoa kepada Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan dalam doa, tetapi pengakuan kita tidak kepada Tuhan. Pengakuan kita justru kepada apa yang kita pakai, kepada cara yang dipakai oleh manusia. Karena itu Yesus bilang, kamu tidak percaya. Mestinya kamu punya iman. Iman itu akan membawa kita untuk mengatakan, kalau ini yang kita lakukan dalam iman kepada Tuhan Allah, maka sembuh. Supaya kita tahu bahwa kemudian Tuhan tetap yang menjadi paling utama. Saudara-saudara, hal ini serius. Banyak orang ketika tidak ada jalan lagi, kita memilih seperti kita kapal yang karam di tengah laut, masing-masing mencari jalannya sendiri. Karena kita tidak berdaya lagi, kita tidak tahu lagi kepada siapa kita akan menggantungkan harapan kita. Kita baca baik-baik pembacaan ini. Kamu angkatan yang tidak percaya,
yang sesat. Berapa lama lagi aku harus sabar terhadapmu? Tuhan itu sangat sabar menanti kita. Tapi siapa yang mau datang dan mengandalkan Tuhan? Saya bertanya kepada banyak orang, Tuhan biasa menolong kita di bagian pertama atau bagian terakhir? Mereka bilang di bagian terakhir. Ya, realitasnya begitu. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita, Tuhan rindu menolong kita di bagian pertama. Tetapi kita suka menempatkan Tuhan di bagian terakhir. Ketika ada masalah, kita urus dulu apa yang bisa kita lakukan dulu. Belum Tuhan ini. Nanti ketika semua mengalami jalan buntu, baru tiba-tiba kita pikirkan sesuatu tentang Tuhan. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi kita tidak sepakat bahwa mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama? Masih menunggukah kita? Masihkah kita mau pakai dan mengandalkan apa yang dilakukan oleh manusia yang terbatas ini? Berapa lama lagi? Saudara-saudara, bahkan Yesus menegur murid-muridnya dengan luar biasa. Kamu tidak percaya bahwa anak itu datang. Bagian yang ketiga ini ketika Yesus menghardik setan itu, penyakit itu, sembuhlah anak itu. Yesus sangat berkuasa untuk ini. Untuk penyembuhan dan pemulihan sekaligus. Saudara-saudara, kita sekarang mengarahkan perhatian kita bukan lagi kepada manusia, tetapi kepada Tuhan Allah. Ini harus menjadi doa kita semua. Bukan karena bahwa manusia harus berhenti, tetapi supaya kita sepakat bersama-sama untuk menaruh pikiran, perasaan, harapan semuanya kepada Tuhan. Kalau kita mau supaya ada perubahan, saya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara, dulu sebelum COVID ini ada, banyak sekali kok KKR di mana-mana soal penyembuhan ilahi. Datanglah, nikmatilah kesembuhan ilahi. Kamu akan pulang yang sakit disembuhkan. Pertanyaannya, hari ini ada di mana kita semua? Hari ini kita semua ada di mana? Apakah kita tidak mampu untuk menyelesaikan ini? Jawabannya iya. Karena hanya Tuhan yang mampu untuk menyatakan kuasanya. Hanya Tuhan yang mampu menyatakan kuasanya yang ajaib dan besar untuk itu. Supaya kemurnian itu ada. Bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan Allah. Saudara-saudara, mari kita lihat bagian-bagian yang kemudian menolong kita. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya bicara dua hal, berdoa dan berpuasa. Berdoa itu dibutuhkan oleh orang-orang yang merasa dirinya terbatas. Yang tidak pernah merasa terbatas, dia sulit untuk berdoa. Kan dia merasa dia kuat, dia merasa dia bisa. Doa itu kebutuhan dari orang-orang yang sangat tahu diri bahwa dia terbatas dan dia tidak bisa. Puasa itu dimaksudkan bukan untuk merubah Allah, tapi kita berpuasa untuk merubah diri. Kita berpuasa untuk merubah diri kita, bukan merubah Allah. Tuhan menjawab doa kita bukan karena tuntutan, tapi dia tahu sesungguhnya apa yang paling kita butuhkan dalam hidup kita. Dia tahu apa yang paling kita butuhkan. Bahkan Tuhan lebih tahu dari apa yang kita tahu soal kebutuhan hidup kita. Saudara-saudara, dalam pengertian itu, mari kita renungkan saudara-saudara. Berapa banyak kita yang sudah putus asa karena sakit?
Berapa banyak dari kita yang kehilangan orang-orang yang kita kasih karena sakit, dan kita merasa bahwa di manakah Tuhan? Kita sudah berdoa 1 tahun. Kita sepertinya kehilangan harapan, dan sejumlah orang sudah berhenti berdoa. Pertanyaannya adalah, apa yang kita doakan? Apa yang ada dalam pikiran dan perasaan ketika kita doakan? Yang kita cari hanya sekedar kesembuhan. Ingat, yang Tuhan kerjakan bukan sekedar sebuah kesembuhan jasmani, tetapi sekaligus pemulihan. Paulus bahkan dia bilang seperti duri dalam daging. Ada hal yang tidak terselesaikan, dan itu dia doakan sekalipun, tetapi bahwa dalam kondisi itu dia mengalami dan merasakan, bahkan bikin sebuah pengakuan bahwa dia menerima kasih karunia Allah yang besar. Dalam situasi itu, dia sudah lebih besar dari duri dalam daging yang ada padanya. Apa yang membuatnya lebih besar? Imannya kepada Tuhan. Imannya kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi bagian yang berulang-ulang saya ucapkan malam hari ini. Sekedar hanya mengingatkan kembali kita kepada apa sih yang ada dalam pikiran dan perasaan kita ketika kita berhadapan dengan keterbatasan manusia untuk menangani sejumlah masalah, termasuk penyakit. Coba pikirkan kembali. 1-2 orang kira ketika dia sudah melakukan ini, bagi dia beres. Siapa yang bilang beres? Kalau manusia yang buat, kita lolos dari yang satu ini, kok masih ada tantangan baru di sini? Ada masalah baru di sini. Ada yang bertanya di sini, Pak Pendeta, lalu bagaimana cara berpuasa yang benar? Ringan saja untuk jawab. Puasa bukan tahan makan minum. Kalau sekedar tahan makan minum, ada banyak orang sudah kebiasa kelaparan karena tidak ada makanan. Puasa menahan diri kita dalam seluruh keinginan kedagingan kita, dan hanya mau mengalah kepada apa yang Tuhan mau buat melalui kita. Bukan sekedar tahan makan minum. Kalau diarahkan yang sekedar tahan lapar atau tahan minum, saya kira itu bisa dilakukan. Kita bisa taruh target 12 jam, 14 jam, 1 hari, 3 hari. Tetapi menahan diri kita untuk kita tidak dominan, tetapi kuasa Allah yang dominan di dalam kita. Saya kira itu yang menjadi utama dalam puasa. Bukan merubah Tuhan, merubah diri kita. Saudara-saudara, karena itu periksa duluan apa yang kita taruh pada pikiran dan perasaan kita. Motivasi kita datang kepada Tuhan untuk penyembuhan atau pemulihan kah? Jangan-jangan hanya semacam kesembuhan fisik. Saudara tahu dalam konteks kita ketika COVID menurun, masing-masing kita bebas melakukan apapun yang kita lakukan. Kembali ke laptop ketika dia menurun. Waktu dia meningkat kembali, masing-masing berusaha untuk dengan cara-caranya sendiri. Apa yang ingin kita jawab malam hari ini? Saya sampai pada satu titik, saudara-saudara, mestinya kita berdiam diri di hadapan Tuhan Allah dan mau memberikan waktu, ruang dan segala sesuatu seluas-luasnya. Tuhan, tolonglah kami karena kami tidak berdaya. Yang kami lakukan sudah. PSBB sudah kami lakukan. Vaksin sudah kami lakukan. 3M sampai 5M sudah kami lakukan. Selesailah tugas kami. Sekarang Tuhan, nyatakanlah sesuatu buat kami. Itu mesti dari hati yang rindu kepada sebuah pemulihan, bukan sekedar sebuah kesembuhan. Pemerintah sudah melakukan apa yang perlu pemerintah lakukan. Masih banyak masyarakat juga belum mendukung itu dan baik. Mari kita bersama-sama menyatakan bahwa kami sudah selesai. Kami sudah datang kepada murid-murid dan sudah sampai ini. Mari sekarang Tuhan tolong kami. Kasih ruang. Tuhan mau, saudara-saudara,
supaya kita manusia ini bukan sekedar sehat saja, tetapi pulih dalam relasi kita dengan Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita tidak ada relasi yang baik secara personal, secara kolektif dengan Tuhan. Masing-masing sementara mengurus dirinya sendiri. Masing-masing berkuasa penuh dalam otoritas terhadap dirinya sendiri. Lalu, di manakah Tuhan? Itu menjadi pertanyaan banyak orang. Rupa-rupanya kita rindu sekali melihat mujizat. Padahal di titik itu kita tahu, saudara, bahwa mujizat itu absolut sekali dari Tuhan. Bukan karena kita. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu kan terserah Tuhan. Bukan karena saya. Bukan karena siapapun. Saudara lihat, putuslah ketergantungan orang tua ini kepada para murid. Manusia bukan apa-apa. Sekalipun murid Tuhan Yesus sekalipun. Sekalipun pendeta, rasul, selesai. Konteks hari itu, saudara-saudara, murid-murid yang mendampingi Tuhan Yesus ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, mendengar berita-berita surgawi. Sekarang dia turun dan berhadapan dengan keluhan-keluhan manusia dalam konteks duniawi yang serius. Ada sakit yang tidak terobati. Ini Tuhan terlalu luar biasa. Dia tidak membiarkan dirinya hanya untuk hal-hal yang surgawi saja, tetapi segera dia turun dan berjumpa dengan pengalaman real di tengah-tengah dunia dan masyarakat. Sakit yang tidak tersembuhkan. Lalu dia panggil, bawa dia kemari. Dan dalam kuasa yang dahsyat, dia menghardik iblis itu. Saudara, kita masih percaya kepada kuasa Tuhan? Kalau pertanyaan ini dipertanyakan kepada orang-orang yang sangat banyak, saudara, pasti suara serempak, kami percaya. Saya kira tidak diragukan itu kata-kata. Tapi mulut yang mengatakan kami percaya itu benar-benar percaya, belum tentu. Belum tentu. Karena itu saya berulang-ulang kali malam hari ini mengajak kita, tolong periksa kembali apa yang ada pada pikiran dan perasaan kita. Apa sih yang ada di sini? Bahkan bukan saja untuk penyakit dan penderitaan, untuk semua masalah yang kita alami dalam hidup. Kita sudah berlari masing-masing, mencari keselamatan sendiri-sendiri. Kita kehilangan arah. Kita sudah tidak bisa. Mungkin malam hari ini menjadi malam yang baik kita berulang-ulang merenungkan ini. Tuhan, kami mohon ampun. Kami tidak mengandalkan Tuhan. Kami mengandalkan siasat kami, cara-cara kami, kemampuan kami. Kami melupakan Tuhan. Kita masih punya kerinduan yang sama, saudara-saudara, supaya dunia ini, Indonesia dan NTT atau kampung-kampung kita masing-masing bebas dari COVID. Kerinduan kita sama. Cara yang kita lakukan ini yang masih beda-beda. Ada cara yang masih terbatas hanya kepada manusia. Dan belum kita sepakat bersama-sama bahwa mari kita sudah mengerjakan ini. Dan Tuhan lakukanlah seperti apa yang Tuhan mau. Saya mau tanya kita, ini pertanyaan perenungan yang serius sekali. Kalau ada yang sakit, kita sudah berdoa, lalu belum sembuh. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang bermasalah? Ada apa di balik itu semua? Ini kan pertanyaan untuk kita renungkan kembali. Kita pikir kembali. Sepertinya kita mundur terlalu jauh kepada apa ya? Kita mundur terlalu jauh kepada pelajaran-pelajaran kelas-kelas kecil tentang percaya,
beriman, mengandalkan Tuhan. Tapi mungkin juga itu sangat realistis bahwa ini kebutuhan hari ini. Kebutuhan sekarang bahwa percaya kita diragukan, pengandalan akan Tuhan itu diragukan dari kita. Karena kita merasa kita sudah maju, teknologi sudah maju, cara-cara kita sudah semakin maju dan tidak kolot lagi. Saudara-saudara, apa lagi yang akan terjadi ke depan? Kita tidak tahu. Yang pasti hari ini, bahwa kita sementara risau dengan lonjakan penyakit ini dan berbagai-bagai masalah dalam hidup kita. Dia sangat mempengaruhi ekonomi, dia sangat mempengaruhi relasi kita secara personal dan relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, tanpa menyalahkan murid-muridnya, orang tua ini datang kepada Yesus. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa di situ. Yang dia lihat sekarang adalah anaknya tetap dalam risiko kematian yang serius. Lihat api, dia melompat ke dalamnya. Lihat air, dia melompat. Ini dia sangat risau dengan ini. Dia tidak menyalahkan murid-muridnya yang tidak mampu menyembuhkan anaknya. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saya coba datang kepada murid-muridmu. Mereka tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, tolong saya. Saudara bisa lihat kata-kata yang penuh dengan harapan. Tapi kata-kata yang sekaligus rasa bahwa dia sudah tidak berdaya. Ada harapan dari sebuah ketidakberdayaan. Sebagai hamba Tuhan, saya ingin katakan kepada kita, mari bangkit sekarang. Bangkit kembali kepada Tuhan. Dalam harapan yang kuat, yang utuh sekali. Saudara merindukan sebuah kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi dalam pesan 2 tadi. Pertama, jangan hanya pikir pada kesembuhannya, yang ilahinya kita tidak pikir. Yang ilahi itu maksud Tuhan, cara Tuhan, waktu Tuhan, mestinya kita andalkan. Kedua, banyak orang terlalu berpikir saja tentang yang sembuhnya dan lupa yang ilahi itu sangat berkaitan dengan manusia toh terbatas. Cara-cara manusia pun terbatas. Kita butuh Tuhan sekarang. Kita butuh Tuhan sekarang. Setuju atau tidak setuju saudara, hari ini kita butuh Tuhan untuk menolong kita menyelesaikan soal ini. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dia sabar menunggu kita yang mau datang kepadanya. Dia sabar. Saudara, saya kira masalah kita bukan saja soal COVID. Kita punya masalah lain. Banyak orang sudah lari dari masalahnya. Masalah rumah tangganya, masalah ekonomi, masalah tanggung jawabnya. Banyak orang sudah tidak kuat bertahan dan melarikan diri. Tapi pelarian itu pun tidak membawa jawaban apa-apa, bahkan makin merusak hidupnya. Ada kecenderungan kita kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain. Dan bukan menjadi sebuah kesempatan kita menerobos itu untuk datang sampai kepada Tuhan. Saudara, kita butuh lebih tenang hari ini. Kita butuh berdoa. Kita butuh bersama-sama. Supaya kita tahu benar bahwa Tuhan yang dulunya pernah menyembuhkan anak muda ini, Tuhan itu juga bisa menyatakan kuasanya yang besar, menyelesaikan perkara kita. Saudara, kalau saudara percaya kalimat ini, dalam Yesus ada mujizat. Di dalam Tuhan Yesus itu ada mujizat. Dan saudara bilang, amin. Saya ingin membawa kita untuk memahami hal-hal ini. Pertama, di dalam Tuhan Yesus itu berarti kita percaya kepadanya. Di dalam Tuhan Yesus, kalau kita bicara di dalam Tuhan Yesus ada mujizat, maka kita akan bicara tentang di dalam Tuhan Yesus, dan yang kedua mujizat. Di dalam Tuhan Yesus itu berarti satu, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti kita di dalam. Kita mengikuti apa-apa yang mau Tuhan Yesus buat.
Apa-apa yang diperintahkan oleh Yesus, kita ikuti. Kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Itu berarti di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang mau ada mujizat, tapi tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau tinggal di dalam Dia, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Itu dulu kita lihat apa itu di dalam Yesus. Yang kedua, mujizat. Mujizat itu dua hal. Yang pertama, mujizat itu bisa saja terjadi menurut kuasa, kehendak, dan waktu Tuhan. Kalau Dia bilang berhenti, berhenti. Kalau Dia bilang jadi, jadi. Terjadi waktu itu di luar nalar manusia, di luar apa yang menjadi pikiran manusia. Itu yang pertama tentang mujizat. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, mujizat itu sekaligus adalah sebuah proses. Tuhan yang bekerja di dalam proses-proses yang dikerjakan oleh manusia menurut cara-cara yang Tuhan mau. Dia menemukan. Ada orang dulu susah, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya, dia mulai berusaha, tekun, mengikuti prinsip-prinsip yang Tuhan mau, dan kemudian dia menyatakan mujizat. Tuhan merubah kehidupannya. Ada di mana Tuhan bekerja langsung dan itu tanpa intervensi manusia sama sekali. Tapi ada yang kedua dalam mujizat. Dalam proses itu. Mengikuti cara-cara yang Tuhan mau. Menyertai kita. Menolong kita. Mari renungkan dua hal ini kita alami. Kita jalani atau tidak. Tinggal di dalamnya. Dan mujizatnya dalam dua itu. Percaya pada kuasanya, tetapi juga yang kedua berproses menurut jalannya. Renungkanlah terus menerus, saudara. Kalau boleh ini menjadi doa syafaat kita. Hari ini kita tenangkan hati kita, buka pikiran, perasaan kita, kita arahkan kepada Tuhan. Kita doakan, besok kita nyatakan itu kepada Tuhan dalam ibadah kita. Kita ajak semua orang, mari kita berdoa bersama. Tuhan sayang kita. Dia mungkin menegur kita seperti murid-muridnya, tapi Dia kasih jalan keluar. Kita butuh iman. Kembali kepada Ibrani, dia katakan iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Saya ulangi perlahan-lahan. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Dan bukti dari yang tidak pernah kita lihat. Tiap-tiap hari kita hidup dalam harapan. Tiap-tiap hari dalam kehidupan kita berjumpa dengan hal-hal yang tidak pernah kita lihat dan sekarang kita alami. Iman mau menolong kita sekarang berjumpa dengan Allah yang tidak pernah kita lihat itu. Tetapi tetap dengan membangun harapan-harapan yang luar biasa. Berhentilah menangis hari ini. Berhentilah berkeluh kesah. Kita mau datang kepada Tuhan dalam kejujuran hati, kerendahan hati, dan menghilangkan semua pengandalan atas diri dan manusia. Tak hanya mau berharap kepada Tuhan Allah. Ini butuh sebuah kejujuran secara personal. Ini tidak harus dikatakan kepada orang lain. Masing-masing pribadi. Coba mari kita bertanya kepada orang-orang yang mengalami sejumlah kendala dalam hidupnya dan kemudian dia lolos. Dia bisa bersaksi bagi saya dan saudara. Dan kesaksian itu semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Manusia mungkin sudah terlalu menganggungkan cara berpikir manusia. Pola-pola manusia. Manusia mungkin telah memperhalakan pikiran-pikiran manusia dan cara-cara manusia. Malam hari ini saya mau mengajak kita untuk kembali menyembah Tuhan. Supaya ketika kita berpikir, kita bekerja, kita membangun pola, betul-betul itu ada pada seperti apa yang Tuhan maksudkan bagi kita. Saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia jatuh dalam dosa, Tuhan berinisiatif menolong manusia. Tuhan punya misi. Tuhan punya visi.
Ketika kita dibiarkan hidup hari ini menikmati tebusan Tuhan, kita membangun sebuah visi. Visi itu harus kita taruh sejalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang menjadi visi Tuhan? Jangan Tuhan punya visi lain, saya dan saudara membangun visi yang lain. Itu sangat sulit untuk kemudian membawa kita mengandalkan Tuhan. Itu sangat sulit bagi kita untuk menerobos apa yang dibangun oleh manusia ini untuk hanya mau percaya kepada Tuhan. Saya tidak sementara mengajak saudara untuk mensangsikan semua hal di dunia, tidak. Tapi saya sementara mengajak kita semua untuk melihat sesuatu yang lebih dari tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh manusia. Ada yang lebih, dan yang lebih itu hanya Tuhan. Yang lebih dari semua itu hanya Tuhan. Tuhan menolong kita, saudara. Berpikirlah, renungkanlah, minta Roh Kudus memberi arti itu dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dan nikmatilah apa yang Tuhan mau buat bagi saya dan saudara. Perhatian kita pada apa sesungguhnya? Manusia atau ketakutan? Saya kira konteks kita hari ini, kita bisa golongkan orang. Ada yang sangat ketakutan, ada yang malas tahu dengan keadaan, ada yang realistis saja dalam kepasrahan. Dan kita sebenarnya kita tidak tahu di mana kita menaruh Tuhan dalam kondisi-kondisi ini. Tuhan memberkati kita. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Dengan jujur kita mau taruh semua kepada Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Engkau mampu melakukan sesuatu bagi kami. Memulihkan bangsa kami. Memulihkan dunia ini. Yang kami hadapi hari ini adalah COVID. Dan itu sangat-sangat menggelisahkan kami. Tuhan tolong kami. Sudah banyak keluarga meneteskan air mata karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada banyak orang yang sementara terpapar hari ini, bahkan makin hari makin tinggi. Tuhan tolong kami. Pulihkan kami. Kami buka hidup kami, hati kami kepada mujizat-Mu dan cara-cara-Mu bekerja. Kami sudah selesai Tuhan. Vaksin sudah kami buat. Yang dikerjakan oleh pemerintah sudah dilakukan. Yang dikerjakan oleh manusia, oleh rakyat sudah dilakukan. Kami buka hati kami kepada-Mu. Sekarang bagian Tuhan. Kalau kami salah dalam semua ini, ampuni kami. Tapi Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu. Bukan saja soal COVID. Ada yang bergumul dengan masalah rumah tangga, pekerjaan, cinta, cita-cita, dan berbagai-bagai hal yang telah merasuki pikiran dan perasaan kami. Seperti mau mati rasanya. Dan malam hari ini, kami sandarkan semuanya kepada Tuhan. Kami datang. Kami sadar bahwa tidak ada lagi manusia yang bisa kami harapkan. Dan kami hanya menengadah kepada-Mu sambil memohon. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa membangkitkan dan menghidupkan, menebus dan menolong kami. Kami datang mohon berkat-Mu. Kami datang mohon pemeliharaan Tuhan. Pemulihan yang dari Tuhan, yang lebih dari sekedar kesembuhan fisik, kesembuhan jasmani. Ada hal yang lebih dalam pemulihan relasi kami dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.